Alhamdulillahilladzi أوجب الزكاة على كل المسلمين كما قال الله تعالى في كتابه المبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ختام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami hormati, kami awali sarahan ini dengan sebuah pantun. Kata ini sungguh memikat, warganya ramah dan bersahabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. Menurut kajian ilmu balaghah, dalam menurut lembaga keuangan Swiss, Indonesia saat ini merupakan negara keempat terburuk dan terburuk di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand dalam hal kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, sehingga 1% saja orang terkaya di Indonesia bisa menguasai 49,3% kekayaan nasional. Tapi sebaliknya, ledakan kemiskinan di negara kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret tahun 2017 terdapat 6.900 jumlah orang miskin per bulan. Padahal, bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kejahatan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kekuburan? Bahkan kemiskinan bisa mengakibatkan negeri ke dalam jurang kehancuran. Jika demikian, bagaimanakah solusi jagat dalam mengentaskan kemiskinan? Sebagai jawabannya, zakat solusi pengentasan kemiskinan adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 56. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul supaya kamu mendapat rahmat
rahmat. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami hormati. Menurut kajian ilmu balaghah, firman Allah pada ayat tersebut merupakan kalam insya'i. Kata di dalamnya mengandung instruksi atau berisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikaitkan dengan kaidah usul fiqih, al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya semua perintah menandakan kewajiban. Oleh sebab itu, wajib bagi kami, saudara dan seluruh insan-insan yang beriman untuk selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menunjukkan rasa taat kepada Rasul sebagai pemimpin umat, sebagaimana terurai dalam kalimat wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ay atimus salawatil khunsa wa atuz zakata amwalikum wa ati'ur rasul fil hukmi likai turhamu fala tu'azzabun. Sempurnakanlah salat 5 waktu, berikanlah zakat harta kalian, serta taatlah Rasul dalam setiap hukum-hukumnya, supaya kalian diberi rahmat dan tidak disiksa. Demikianlah penafsiran sahabat Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Nikbas halaman 222. Hal senada dijelaskan pula oleh Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasithah. Lalu apa yang dimaksud dengan zakat? Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah Dr. Yusuf Qaradawi yang dikutip dalam buku Eksilofidi Hukum Islam jilid 6 halaman 1985 menyatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Alhamdulillah hadirin. Dalam hal pengelolaan lembaga zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan, pemerintah kita memberi perhatian yang serius, dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat ditambah dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, sehingga pemerintah menganjurkan untuk selalu sadar membayar zakat. Bahkan yang perlu kita apresiasi bersama di negara kita, banyak didirikan lembaga-lembaga penjemput zakat yang berfungsi sebagai amilin, seperti Basnas, rumah zakat, zakat center, dan lembaga zakat lainnya. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut kami yakin ekonomi umat semakin kuat, kesejahteraan rakyat semakin meningkat, pemerataan pembangunan tidak tersendat, bahkan negara pun bertabur berkat dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Tapi sayang hadirin, kenyataan kadang masih jauh dari harapan kita. Karena berdasarkan penelitian Basnas dan IPB, potensi zakat nasional di negara kita tahun 2015 saja bisa mencapai 260 triliun. Namun realisasinya hanya 3,7 triliun. Artinya hanya 1,3% umat Islam yang baru sadar membayar zakat. Ini artinya masih banyak konglomerat yang tak peduli kaum fakir dan melarat. Akibatnya jurang pemisah si kaya dan si miskin semakin mencuat, sehingga orang timur, orang barat, yang makmur tambah makmur, yang melarat tambah melarat. Lalu bagaimanakah solusi zakat dalam pengentasan kemiskinan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين عليها وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sungguh zakat itu hanyalah untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, para amil zakat, para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk orang yang memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, dan untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang terlantar di jalannya sebagai kewajiban Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami hormati, menurut kajian ilmu balaghah, innama adalah salah satu adawatul qasri, sebagaimana Syekh Abdul Rahman Al-Aldari dalam kitab Jauhar Ma'nunnya. Wa adawatul qasri illa innama aqfun wa taqdimun kama taqdamun. Maksudnya adalah lil taksis, yaitu mengkhususkan sesuatu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Aik la tunalu shadaqatu illa lil fuqara'i wal masakin wa man sammahumullahu ta'ala. Artinya zakat tidak didistribusikan kecuali bagi orang fakir, orang miskin, orang yang Allah Ta'ala sebutkan dalam At-Taubah ayat 60. Demikianlah penafsiran Imam At-Taubari dalam tafsir At-Taubari jilid 10 halaman 162. Adapun fakir miskin sebagai skala prioritasnya, dengan kata lain, Allah menginginkan supaya harta tidak bergilir dari tangan si kaya ke tangan si kaya lainnya, tidak hanya dirasakan oleh si kaya saja, tidak hanya dinikmati oleh si kaya saja, tapi harus dinikmati dan dirasakan oleh si miskin. Inilah konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam melalui zakat. Lantas jika Rasulullah SAW mengancam dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kami diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Kenapa demikian hadirin? Dengan demikian Allah menginginkan supaya harta itu kepada orang-orang miskin.
Artinya, jika golongan ratna tak mau membayar zakat, tak ada bedanya dengan pencuri kafarat. Sifatnya laksana para koruptor sang pengkhianat, perilakunya seperti malaikat, padahal nyatanya adalah penindas merampas hak-hak rakyat. Bangun! Oleh karena itu, pada kesempatan musyawarah syarhil Quran ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu sadar membayar zakat sesuai tuntunan syariat. Jika langkah ini telah kita lakukan, kami yakin zakat akan menjadi sebuah solusi pengentasan kemiskinan, sekaligus menjadi aktualisasi menjadi iman yang sejati. Sekian demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.